Shalom. 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 Happy Good Friday. Berikan kepada kanan kiri saudara, katakan Happy Good Friday. Kepada saudara yang sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang, katakan Yesus mati buat kita. Ya, Happy Good Friday saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian, pengagungan, dan ucapan syukur kepada Tuhan kita yang telah berkorban bagi kita. Pengorbanan yang memberikan kita keselamatan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari saudara kita berterima kasih untuk pengorbanannya bagi saudara dan saya. Katakan kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. katakan Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, dari dalam lubuk. Dari dalam lubuk Oh, dari dalam lubuk. dari dalam lubuk Sekali lagi katakan dari dalam lubuk. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ibadah Jumat Agung tahun 2026. Kita mulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, pengampunan, sukacita sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa.
penghiburan, pertolongan, kuasa, dan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami menaikkan puji, hormat, syukur, penyembahan, dan terima kasih dari hati kami yang paling dalam, ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau rela datang ke dunia, menderita bagi kami, bahkan sampai mati ke atas kayu salib. Hari ini kami mengenang kematian-Mu, ya Tuhan. Upah dosa adalah maut, dan Kau rela membayar maut itu buat kami. Kau memberikan nyawa-Mu dan Kau mengambilnya kembali. Dan memberi kami hidup kekal yang pasti. Kami bersyukur, ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh butir acara dalam ibadah malam hari ini. Ya Tuhan, Kau sendiri yang memperbaharui yang perlu diperbaharui. Kau menyelamatkan yang perlu diselamatkan. Kau menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, mengangkat kembali yang hampir terjatuh. Tiada seorang pun yang pulang dengan hati yang kosong, tapi pulang dengan berkat Tuhan. Pulang dengan kekuatan baru, anugerah baru, karunia baru. Curahkan berkat-Mu, ya Tuhan. Curahkan mujizat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang berkuasa, Kau yang ditinggikan, Kau dipuji ya Tuhan. Kami hanya taat firman-Mu. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh taat, beriman, sesuai janji-Mu ya Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, akan menerima jawaban doa melalui roti dan anggur malam ini juga ya Tuhan. Kau di dalam kami di dalam Engkau. Berkati setiap pribadi yang hadir hari ini di rumah-Mu yang kudus, yang diam-diam berdoa dengan pergumulan mereka, atau yang mengikuti online, yang punya pergumulan masing-masing. Tuhan tahu sakit, penyakit, ekonomi, pekerjaan, sekolah, relasi, status, teman hidup, dan berbagai hal yang lain. Ya Tuhan, Kau hadir. Curahkan mujizat Jumat Agung itu ya Tuhan. Anak-anak-Mu siap menerimanya saat ini juga. Tambahkan iman. Ketika kami berdoa dengan iman, Kau menjawabnya ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Berdoa dan bernyanyi dan beriman, berharap pada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Curahkan mujizat-Mu, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara, Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa mendatangkan murka dan hukuman Allah atas kita.
Namun melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita ditebus dari kuasa dosa dan kita diperdamaikan dengan Allah. Pengorbanan Kristus sempurna bagi kita. Mari saudara, kita mengingat cinta kasih-Nya. Dia rela mati bagi saudara dan saya. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb, seated on the throne, crowning now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Saya undang setiap kita bangkit diri, kita naikkan pujian ini. Thank you for the cross, Lord. Thank you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb,
kemuliaan pada Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Kemana akan ku cari damai? Dunia begitu lapar dan haus, tak satu pun bahagia di hidup ini. Yang ku temui hanya impian. Ku temui damai di hati ini. Yesuslah jawaban hidup ini. Datanglah hanya kepada Dia. Yesuslah Raja Damai. Oh Yesus Raja Damai, Dialah harapan hidup ini. Oh damai kekal di jiwa ini. Seluruh hidupku hanya untukmu Tuhan. Segenap hidupku bergantung padamu. Terima kasih Tuhan, ku temui damai itu. Ku rasakan damai selamanya. Where could I find some peace in this life? The world that is so full of hunger and thirst. Nothing could give peace of bliss in this time. The things I saw is just illusion. I hear melodies singing in my soul. Jesus is the key to send out restraints. The only lead of love is coming from Him. Jesus is the Prince of Peace. Oh, Jesus, Prince of Peace, the only living light to the dark. Oh, eternal light, my eternal spark, my purpose of life is living for you, my Lord. My chapters of light depends on you, my God. For no peace in my life, oh, thanks to you, my God. My life is yours forevermore. My purpose of life is living for you, my Lord. My chapters of light depends on you, my God. For no peace in my life, oh, thanks to you, my God. My life is yours forevermore. I hear melodies singing in my soul. Jesus is the key to send out restraints. The only lead of love is coming from Him. Jesus is the Prince of Peace,
peace. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengerahkan anak yang tunggal Tuhan kita supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mercy. Stood in the courtroom, it just turned my way. It looks like you're guilty. Now what do you say? I spoke up, Your Honor. I have no defense, but that's when mercy walked in. Mercy walked in and pleaded my case. Called to the stand, God's saving grace. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. I stood there and wondered, how could this be? Someone so guilty had just been set free by chains of gold. I felt born again the moment that mercy walked in. Mercy walked in and pleaded my case. Called to the stand, God's saving grace. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. The blood was presented that covered my sin, forgiven when mercy walked in. Ya, terima kasih untuk kesaksian dari Naomi dan Pak Rocky. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib mengubah status kita dari terdakwa yang seharusnya menerima hukuman, berubah menjadi orang-orang yang dibebaskan, menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Kematian Kristus memberikan kita pengampunan. Mari saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Saya akan memulai dan saudara berikutnya dan kita akan membaca secara bertanggapan. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sama-sama saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebohongan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Saudara, tanpa darah Kristus tercurah, tidak ada jalan keselamatan bagi kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang tak terhingga dari hati kami yang paling dalam. Hanya oleh darah-Mu yang kudus, kami boleh disucikan, diubah menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu. Ajar kami tidak melupakannya. Semasih nafas di kandung badan ini ya Tuhan. Kami ingin setia mengasihi-Mu, setia mengasihi pekerjaan-Mu, mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Pakai hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini ya Tuhan, urapi dia. Jadikan dia saluran berkat buat kami. Siapkan hati pikiran kami, seperti tanah yang subur agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Berkati putri yang menerjemahkan, tambahkan hikmat sorgawi, agar firman-Mu jelas dan benar, dan mengenyangkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan memohon berkat Tuhan. Amin. Hari ini kita mau belajar sebuah tema, yaitu taruhannya nyawa Kristus. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 48. Lukas pasal 23 mulai 44 sampai 48. Kita membaca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12.
Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Suatu kali saya membaca sebuah cerita tentang seorang pastor Katolik yang datang ke gereja dan memimpin khotbah hari itu, membawa sebuah sangkar burung yang kosong, tidak ada binatangnya. Lalu dia berkata, "Tadi saya perjalanan menuju ke sini melihat ada seorang anak punya seekor burung yang di dalam sangkar. Lalu dia menyiksa burung itu. Memukuli, mencubiti, mencabut bulunya, menjahati. Lalu saya tergerak dan kasihan. Saya katakan, "Nak, jangan lakukan itu." Ya. Lebih baik burung itu dibebaskan saja. Anak itu mengatakan, "No, ini punyaku. Aku berhak membuat apa saja." Lalu dia tambah menyakiti burung itu. Pastor itu bilang, "Saya tidak tega." Kemudian saya berkata, "Maukah kau menjual burung itu kepadaku? Berapapun yang kau minta, aku bayar." Singkat cerita, sang pastor membeli burung itu dari anak itu. Membayar sekian uang. Dan dia katakan, "Setelah itu, aku bebaskan burung itu." Itu sebabnya hari ini saya bawa sebuah keranjang burung, sangkar burung yang kosong ini. Lalu dia katakan, "Bukankah semua manusia berdosa seperti itu? Kita ada di dalam cengkraman iblis yang jahat, menyakiti kita, menyiksa kita, dan ingin membinasakan kita. Tetapi Yesus datang. Yesus membayar dengan nyawanya, membayar kita dari iblis yang mencengkram itu dan membebaskan kita. Dan hari ini oleh karena nyawa Kristus itulah kita semua diselamatkan. Amin. Semua jemaat mengatakan amin. Saudara setuju? Amin. Salah besar. Ini adalah ajaran teologi yang salah, saudaraku. Abad ke-8 muncul sebuah teologi yang mulai mengangkat iblis. Posisinya sejajar dengan Kristus, sejajar dengan Allah. Bahwa iblis punya kekuatan yang sama dengan Allah. Saling tarik-menarik. Dan ingin merebut nyawa manusia. Dan kita yang berdosa ada di tangan iblis dan Yesus harus membayar nyawanya setelah tawar-menawar. Ini disebut teologi dualistik. Dua kekuatan antara baik dan jahat terus saling bertentangan satu dengan yang lain dan sama-sama kuat. Ini dualistik teologi yang melawan firman Tuhan. Teologi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah bisa memakai kejahatan, memakai metode kejahatan dari si iblis dan manusia untuk menggenapkan rencana keselamatannya. Ini konsep yang salah, sebab kejahatan dan dosa tidak pernah sekalipun ada di pikiran Allah kita yang maha kudus, maha suci, dan maha benar. Amin. Sekarang takut amin.
Dari ayat yang barusan kita baca, kita melihat itu kalimat terakhir, kalimat ketujuh yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Allah kita adalah Allah yang maha besar, Yesus adalah Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang tiada tandingannya. Kematian Yesus di atas kayu salib tidak ada jasa bagi si iblis. Jadi jangan bilang, oh ini gara-gara iblis. Iblis sudah nawar nyawanya Yesus, makanya dia disalibkan dan kita diselamatkan. Jadi iblis dapat kredit. Kenapa Yesus disalibkan? Oh karena Yudas Iskariot telah mengkhianati gurunya, mencium gurunya dan menjualnya. Maka Yesus bisa ditangkap dan naik ke atas kayu salib. Coba kalau gak ada Yudas yang jual, kan Yesus gak disalibkan. Jadi yang dapat jasa siapa? Yudas. Ini teologi yang salah. Telah memberi kredit kepada jahat. Telah memberi kredit kepada dosa. Telah memberi kredit kepada iblis. Ini konsep teologi yang salah. Ini ajaran sesat di abad kegelapan mulai abad 11 sampai kemudian reformasi. Yang benar adalah Yesus Kristus mengkontrol segala sesuatu. Memang iblis itu berusaha, manusia berusaha, dunia berusaha supaya menjatuhkan iman kita, menggoda kita dengan berbagai macam cara, termasuk yang jahat. Bisa, manusia bisa melakukan itu. Tapi Allah kita yang maha kuasa, sanggup intervensi dan masuk ke dalam kehidupan kita, mengubah semua yang jahat itu, kemudian menjadi kebaikan. Tujuannya menggenapkan rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi kita, orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi Allah kita itu selalu maha baik, selalu maha kuasa, selalu tanpa tandingan. Itu sebabnya tadi di bacaan ayat pembimbing Yohanes 10 ayat 17-18 Yesus berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perhatikan ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, termasuk iblis. Ya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kalimat Yesus. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini tugas yang diberikan Bapa kepadaku. Tidak ada urusan dengan iblis. Tidak ada kredit bagi iblis. Itu sebabnya saudara jangan sampai terjebak. Jangan pernah memuji iblis. Jangan pernah memuji kejahatan. Jangan pernah kasih kredit kepada apa yang tidak benar. Kadang-kadang kita dengar kesaksian. Wah dulu aku kerja setengah mati deh. Bertahun-tahun, sudah 25 tahun bosku jahat. Ya, suatu hari Krismon gue dipecat. Pelit lagi cuma dikasih 3 bulan. Lalu aku berjuang, ya, sampai aku bisa berhasil. Sekarang aku jadi bos. Pikir-pikir, ya, untung dulu bosku pecat aku ya. Coba dulu kalau dia gak pecat aku. Sampai sekarang jadi apa? Pegawai. Jadi siapa dapat kredit? Bos yang jahat. See? Ini teologi yang salah, saudara. Kejahatan gak boleh dapat kredit. Orang jahat gak boleh dapat kredit. Kredit selalu kembali kepada Tuhan. Jangan lupa Tuhan yang maha baik. Tuhan yang mengubah hidupmu. Tuhan yang kasih kamu kekuatan. Tuhan yang kasih kamu kecerdasan, kepintaran. Kemudian kamu bisa berjuang. Sampai kamu jadi bos. Gak ada urusan dengan bos yang lama. Jangan memuji bosmu yang jahat itu. Memuji Tuhan selalu. Amin. Ini yang betul. Pavarotti, sudah tahu Pavarotti gak? Penyanyi yang top itu loh, penyanyi dunia. Bukan Pak penjual roti, Pak Pavarotti. Pavarotti bukan, Pavarotti. Waktu dia pertama belajar vokal, dia itu dimaki sama gurunya. Sebab suaranya selalu tidak benar.
melengking, tajam. Lalu gurunya tidak terima dia dan marah. Dia bilang, aku yakin seumur hidupmu tidak akan jadi penyanyi. Keluar dari tempatku, aku tidak bisa mengajar kamu. Lalu dia bilang sama gurunya, aku akan buktikan aku jadi penyanyi dunia. Kemudian dia bersandar Tuhan, berlatih, berjuang. Akhirnya memang dia jadi penyanyi kelas dunia. Gurunya dapat kredit? No. Cukup jelas? Itu sebabnya kalimat yang terakhir, ayat 3:46 sangat penting. Ketika Yesus sudah mengatakan genaplah, selesailah tugas keselamatan bagi manusia itu. Ayat 46 dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bukan ke tangan iblis. Yesus tidak pernah bayar nyawanya kepada iblis. Tidak ada urusan dengan si jahat. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Oh, konteks yang tadi kita baca, saat itu jam 12, Yesus tergantung di atas kayu salib. Kemudian langit gelap, matahari tak bersinar selama 3 jam. Ini bukti sejarah, secara sains sudah dihitung bahwa matahari pernah berhenti bersinar 3 jam. Alam semesta ikut bersedih dan berduka ketika Sang Mesias tergantung di sana dan hampir menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kemudian tabir suci terbelah 2. Tabir batas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Artinya apa? Artinya sudah tidak butuh imam besar. Batas antara orang berdosa dan Allah yang kudus yang diwakili oleh imam besar sudah gak perlu. Sebab ketika Yesus berkata sudah selesai, hubungan manusia berdosa dan Allah Bapa sudah diperdamaikan. Tidak butuh imam besar, tidak butuh korban kambing, lembu, atau merpati, atau binatang apapun. Yesus adalah pengantara satu-satunya kepada Bapa, imam agung yang sempurna. Itu sebabnya semua agama masih pakai binatang untuk korban penebus dosa, tapi kita gak perlu. Sebab Kristus adalah anak domba Allah yang sempurna bagi kita. Puji Tuhan. Kemudian ayat 47 ada 2 respon dan ayat 48. 47 respon yang positif. Orang kafir, kepala pasukan, melihat apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Kemudian dia bersaksi, dia bilang, sungguh orang ini adalah orang benar. Yesus orang yang benar. Yesus Allah yang sejati, yang menjadi manusia sejati, 100% benar, kudus, artinya dia layak dan pantas menjadi penebus dosa bagi manusia yang berdosa. Dia sah dan pantas menjadi anak domba yang sempurna. Puji nama Tuhan. Sebab dia benar, dia bisa membenarkan kita orang-orang berdosa. Pernah ketemu orang yang selalu mengatakan orang baik masuk surga? Semua agama sama aja. Yang penting aku buat baik, usaha buat baik. Mudah-mudahan nanti kalau sudah mati, ya kebaikannya bisa diterima. Ini teologi dari bawah. Usaha manusia mencapai sorga dengan kebaikan sendiri. Tapi teologi dari atas beda, orang benar turun, kemudian membenarkan orang yang tidak benar, sehingga boleh masuk sorga. Jadi masuk sorga atau tidak masuk sorga bukan soal baik atau tidak baik, tapi benar atau tidak benar. Jadi kalau ada orang yang membanggakan kebaikannya bilang, sebaik apapun, apakah kamu benar 100%? Kebaikanmu masih sisa sedikit dosa enggak? Kalau ya sisa 1%, butuh Tuhan Yesus juga. Jadi yang penting adalah orang yang benar. Puji nama Tuhan, Yesus mati, kita dibenarkan. Dosanya diampuni. Permisi tanya malam ini, apakah saudara yakin dosamu 100% diampuni? Sehingga menjadi orang benar? Kalau belum kamu yakin, saudaraku, hari ini juga
Dari hati saya yang paling dalam mengatakan terima Yesus. Terima Kristus menjadi juru selamat pribadimu. Tapi kalau engkau sudah yakin, ikuti dia. Percaya kepadanya, setia padanya. Taati firman-Nya sampai akhir hidupmu. Amin. Sampai nafas penghabisan sehingga kau bisa berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku kepada Engkau Bapa. Ayat 48 respon negatif sebaliknya. Mereka yang tadinya menonton, mereka yang tadinya menghina, mengejek, akhirnya setelah melihat mujizat itu, kematian Yesus Kristus, mereka pulang, menyesal, memukul-mukul diri, itu tanda penyesalan, ada rasa salah. Mungkin minggu lalu mereka ikut teriak-teriak Hosana, Hosana, kemudian di Jumat Agung mereka teriak, salibkan dia, dan sekarang menyesal. Kematian Yesus selalu membawa dua respon. Yang positif, diselamatkan, seperti Petrus yang bertobat. Yang negatif, menyesal, menyalahi diri sendiri, menghukum diri, seperti Yudas yang akhirnya mati gantung diri. Permisi tanya, saudara punya respon yang positif atau yang negatif? Permisi tanya, apakah engkau seorang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang asli, bukan yang palsu? Hari ini ada sebagian orang Kristen palsu, ya, yang tidak setia kalau ada penderitaan, ada kesusahan. Atau yang sebaliknya, orang Kristen ada juga yang setelah mendapatkan kesenangan, mendapatkan tawaran uang, atau kesenangan dunia, atau hal-hal materi, bisa menjadi tidak setia. Respon negatif. Saudara pilih mana? Diberkati terus sampai lupa diri, gak setia, atau menderita susah terus sampai gak setia, pilih yang mana? Siapa yang mau miskin? Sampai kemudian gak setia. Atau mau yang kaya raya, tapi juga bisa gak setia. Sama-sama negatif. Atau ada orang yang mendapat ancaman tertentu, ancaman bos, ancaman istri, ancaman suami, ancaman teman, pacar, akhirnya tidak setia. Bisa saja terjadi, iblis bisa pakai berbagai macam cara supaya saudara jatuh, tidak setia lagi kepada Tuhan. Makanya Raja Salomo yang sangat berhikmat itu di dalam Amsal, dia menulis, ya Tuhan, jangan jadikan aku kaya sampai aku lupa kepadamu. Tapi juga jangan buat aku miskin sampai aku susah dan kemudian berdosa, mencuri dan melakukan kejahatan. Jadi bersyukurlah kalau kamu tidak kaya dan juga tidak miskin. Ayo mau kaya atau mau miskin? Atau sedang-sedang aja. Saudaraku yang kekasih, di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, kita semua dituntut untuk setia. Setia sampai akhir, sampai mati. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun penderitaannya, apapun kekayaannya, apapun kemewahannya, iblis bisa pakai macam-macam. Bisa dengan kasih kesohoran, kekayaan, ya, dan mungkin seluruh dunia sehingga engkau terjatuh. Ingat, baik mati atau hidup, sesungguhnya kita adalah milik Tuhan. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Amin. Jadi hendaklah kita bertekad, Tuhan aku mau setia sampai mati. Apapun yang terjadi. Sebab nyawaku di tangan-Mu Tuhan. Aku gak perlu takut, aku gak perlu khawatir, aku gak perlu gelisah. Sebab nyawaku ada di tangan-Mu Tuhan. Sehingga orang percaya tidak takut lagi dengan ancaman, penderitaan, kesusahan, dan berbagai macam cobaan. Sebab
Kristus yang mati, yang menyerahkan nyawanya itu memberi kita jaminan kemenangan. Dan kebangkitannya adalah garansi yang pasti bahwa kita kelak pasti menerima hidup kekal dan dalam perjalanan mengikuti Dia pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak heran Rasul Paulus berkata di akhir hidupnya, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis finish, garis akhir, dan aku sudah memelihara iman. Saya rindu kita semua pada detik-detik terakhir nanti boleh berkata seperti Rasul Paulus. Boleh berkata seperti Tuhan Yesus, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Siapa yang kenal almarhum Dr. Billy Graham? Dia penginjil, pendeta, pemberita Injil yang paling top. Bukan saja di Amerika tapi di seluruh dunia. Dia seorang hamba Tuhan yang setia sampai nafas yang terakhir. 99 tahun. Tapi tahukah saudara, ketika dia baru mulai pelayanannya sebagai guru Injil di tahun 1945, waktu itu umur 20 lebih, ya, dia punya 2 orang teman baik yang bersama-sama dengan dia. Yang satu bernama Templeton, ya, Chuck Templeton, yang satu lagi bernama Clifford, Brown Clifford. Dua-duanya orang pinter. Dua-duanya orang hebat. Mereka bertiga kompak, mereka bersama-sama melayani di Youth for Christ Organization. Organisasi Youth for Christ, saya kira sampai hari ini masih ada. Ya, organisasi yang sangat terkenal di dalam pekabaran Injil ke seluruh dunia. Ya. Templeton seorang pembicara yang sangat top waktu itu, 1945-an. Dia diharapkan bisa lebih hebat dari Billy Graham. Tapi sayang sekali, akhirnya Templeton gagal. Ya, pada tahun 1950, Templeton meninggalkan pelayanannya. Dia masuk ke dalam pelayanan radio, ya, dia diundang untuk pelayanan, jadi melayani dunia. Dia tergoda dengan dunia, bahkan dia terpengaruh ajaran liberal yang waktu itu mulai marak. Dan dia berani berkata, aku sekarang berubah, aku tidak percaya lagi Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu kegagalan Templeton. Jadi 1945, top 1950 hanya 5 tahun kemudian dia tidak setia dan meninggalkan pelayanannya. Sungguh-sungguh kasihan. Bagaimana dengan Clifford yang juga terkenal? 1954 dia juga kehilangan kesehatannya, kehilangan keluarganya dan pelayanannya karena alkohol. Tergoda. Ya, pengkhotbah yang sangat top. Secara keuangan dia boleh bilang bangkrut, tidak meninggalkan 1 sen pun kepada keluarganya. Ya. Dan 2 anaknya yang Down syndrome, sangat-sangat kasihan. Dan akhirnya pada 1954 itulah, pada usia 35 tahun itulah, dia mengalami sakit dan meninggal dunia. Karena levernya mengeras, kena kanker. Sungguh-sungguh kasihan. Seorang pendeta yang di Texas, dia bilang sangat-sangat kasihan meninggalnya si Clifford. Mereka harus kumpulkan uang untuk bisa membeli peti mati yang paling murah untuk dikirimkan ke East Coast, ke kampung halamannya untuk dikuburkan di kuburan orang miskin. Hanya dalam 10 tahun, 2 penginjil yang paling top sejajar dengan Billy Graham, mereka jatuh dan meninggalkan Tuhan. Billy Graham bertahan sampai usia ke-99. Saudaraku, ini fakta sejarah.
dalam hidup dan pelayanan kita mengikut Tuhan, bukan soal bagaimana kamu memulainya, bukan. Tapi soal bagaimana kamu mengakhirinya. Itu jauh lebih penting dari kamu memulainya. Dalam pelayanan dan hidup boleh jatuh bangun, tetapi ingat, Tuhan menuntut kesetiaan sampai pada akhirnya, apapun tantangan, kesulitan, dan godaan. Iblis dan dunia akan terus menggoda dengan berbagai macam cara, ajaran sesat, hal-hal yang amoral, kekayaan, kesohoran, uang, materi, kompromi, berbagai macam hal bisa dipakai. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa dan berhati-hati agar tidak terjebak di dalam godaan iblis. Kuncinya adalah harus setia sampai akhir. Finishing well, menyelesaikan dengan baik dan setia, itu kuncinya. Doakan saya sebagai hamba Tuhan yang melayani, karena gembala selalu akan digebuk dulu, baru keluarganya, baru domba-dombanya. Tuhan, berdoa. Saling berdoa dan berjaga-jaga. Kita bertahan selalu mengingat Kristus yang lebih dulu memberikan nyawanya. Lihat ke Kalvari, lihat ke Golgota, dan katakan, ya Tuhan, beri aku setia, beri kami semua setia, sampai nafas yang penghabisan, sehingga kita bisa berkata seperti Yesus kalimat ke-7, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Frances Havergal adalah seorang wanita 20-an usianya. Suatu hari dia melihat foto Yesus yang terpaku di atas kayu salib dan membaca kalimat ke-7 itu, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Pada hari itu hatinya tergetar. Air matanya mengalir, dia sedih. Mengenang Yesus yang mati bagi dia. Dan dia berpikir, Tuhan, bagaimana aku mengasihi-Mu? Kemudian dia mendengar suara dalam hatinya. Seperti suara Tuhan, dia bilang. Seperti saya mendengar kalimat ke-8. Tuhan seolah-olah berkata, aku sudah berikan nyawaku bagimu. Apa yang kau berikan padaku? Hari itu dia mengambil secari kertas dan dia menuliskan syair lagunya. Dia pulang ke rumahnya. Dia coba coret-coret ingin membuat lagu, gak berhasil. Dia kecewa, dia lemparkan ke dalam api. Tapi unik sekali, kertas itu tidak terbakar semua. Tersisa sepotong, kalimat yang sama. Nyawaku kuberikan bagimu, apa yang kau berikan padaku. Ayahnya juga seorang pemusik berkata, teruskan syairmu, teruskan lagu itu indah. Kalimat ke-8 dari Tuhan yang kau dengar. Lahirlah lagu, nyawaku kuberikan padamu, apa yang kau berikan padaku. Lagu him abad 19 yang sangat terkenal, yang telah menjadi berkat bagi jutaan manusia. Biarlah lagu ini juga menjadi berkat bagi kita ketika kita menutup firman Tuhan malam hari ini. Saya ingin mengajak kita menyanyikan lagu ini sekaligus mempersiapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Coba dengarkan seolah-olah Yesus berkata, nyawaku telah diberikan bagimu, apa yang kau berikan padaku. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apakah
padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Ya Tuhan Yesus, seperti Francis yang mendengar bisikan suara dalam hatinya, bahwa Tuhan sudah memberikan nyawa bagi kami, apa yang kami berikan padamu ya Tuhan. Ajar kami mempersembahkan hidup kami, seluruh hidup kami ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran nama-Mu. Tolong kuatkan kami ya Tuhan. Hamba-Mu sebagai gembala jemaat di sini dan juga semua saudara-saudara yang Tuhan titipkan di IGNC ini ya Tuhan. Kami bersama-sama boleh setia beriman, setia melayani, setia mengasihi, setia memberitakan Injil, setia melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan karunia dan berkat yang Kau titipkan ya Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang baik dan setia sampai nafas yang penghabisan. Kami tahu jelas ya Tuhan, seluruh hidup kami pun dipersembahkan ke mezbah untuk-Mu. Tidak cukup bagi kami membalas cinta kasih-Mu. Betapa besar nyawa yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Betapa berharganya, betapa tak terhitungnya, tak terkatakannya kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Ajar kami mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Ketika kami duduk di meja perjamuan ini ya Tuhan, mengenang tubuh-Mu yang tercabik-cabik, terpecah-pecah bagi kami, dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Ajar kami tidak melupakan Golgota, tidak melupakan Kalvari, tapi fokus memandang-Mu ya Tuhan. Tuhan, selamatkan yang perlu diselamatkan malam ini. Tuhan, perbaharui yang perlu diperbaharui. Tuhan, ampuni yang perlu diampuni. Tuhan, jadikan kami semua ciptaan baru yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima perjamuan pada malam hari ini. Berdoa, bersyukur hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Imam Agung kami, Anak Domba Allah, Juru Selamat kami, Penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin. Minumlah darah tercurah bagimu.
Saudaraku, pulanglah. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, karunia baru, berkat baru untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.